Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Saba, surah ke-34, ayat 20 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad saddaqa alaihim iblis wa dhannahu wattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirah إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, seluruh mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-A'raf ayat 19 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما
من سوآتهما قال ما نكأهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka selama ini yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimuliakan Allah sekalian yang hadir pada malam yang penuh keberkahan, malam ke-9 bulan Ramadan. Ya, tidak terasa kita sudah masuk malam ke-9 bulan Ramadan, malam ganjil. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqamah melaksanakan perintah Allah, memaksimalkan riyadhah di bulan Ramadan. Ya, Al-Fakir kemarin sampaikan bahwa setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Dibelenggu di sini karena banyaknya atau besarnya rahmat yang turun sehingga perilaku setan untuk mengganggu itu sulit. Tapi tetap ada namanya waswas syaitan yang sudah dibina sejak lama sebelum terbelenggu. Itu seandainya kita giatkan kembali, kita waswas kembali, pikiran kita tidak tenang, maka dia akan datang kembali. Ini sampaikan di Al-A'raf ayat 20. Qul syaitan rajim wa waswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarati inna an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi mengembuskan was-was, prasangkaan buruk kepada Allah. Ini ya, sudah berpuasa Ramadan dan beramal saleh, saya masih bingung, masih khawatir gimana nanti Idul Fitri. Tinggalkan pemikiran yang seperti itu, karena itu akan menghancurkan amal kita, akan merusak amal soleh kita di bulan Ramadan.
Ya, dipahami ya. Di surat Shad disampaikan ayat 73 sampai 85. Ya. Dibuka dan disimak setelah berfirman, "A'udzu bisyaitonir rajim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un." Lalu para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama. Dan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis, istakbar wa kana minal kafirin. Ia menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'adin. Firman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kuasaanku, maksudnya Allah Ta'ala? Apakah kamu menyombongkan diri atau memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Kenapa nggak mau sujud? Ya, maka dia menjawab pada Allah, qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Prasangka buruk kepada Allah, seakan-akan Allah melebihkan satu tapi merendahkan yang lain. Kalau Allah Maha Pencipta, pencipta terbaik, pastinya apa yang Allah ciptakan tuh dari unsur yang terbaik semuanya. Ya. Kemudian qala fakhrij minha fa innaka rajim. Allah firman, keluarlah darinya surga karena sungguhnya kamu terkutuk. Allah mengusir mereka. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Dia bermohon kepada Allah untuk ditangguhkan usia, ditangguhkan keberadaannya. Artinya ditangguhkan juga dalam upaya mengganggu manusia. Ya, mereka punya strategi di bulan Ramadan. Jadi bukan berarti sama sekali tidak ada gangguan dan godaan. Jika dirangsang oleh Allah SWT kita untuk istiqomah di jalan Allah, untuk menjalankan perintah Allah dengan benar, ada rangsangannya, besarnya rahmat yang turun itu, manfaatkan secara sungguh-sungguh. Ya, jangan kau lepaskan itu, sehingga semakin besar rahmatnya, semakin tidak bisa mereka mengganggu gitu. Jadi hakikatnya seperti itu, ya. Pemikiran kita mungkin diikat pakai tali begitu, nggak seperti itu yang dimuliakan Allah. Besarnya rahmat Allah yang turun kepada manusia karena ini bulan Ramadan, bulannya hamba Allah, umatnya Sayyidina Muhammad SAW, maka dia tidak bisa bergerak, terbatas gerakannya, karena dia juga hidup, dia juga mencari rezeki juga, ibaratnya kan Allah berikan karunia rezeki juga kepada dia walaupun dia terlaknat. Ya, nggak mungkin nggak bergerak sama sekali, tapi untuk mengganggu manusia sangat minimal lah ini ya. Ya, itu arti dikunci atau diikat, ya, atau dibelenggu seperti itu. Ya. Kemudian qala fa innaka minal mubbarin. Allah firman, sungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan. Tanggungan tadi diberikan umur yang panjang dan mereka tidak ada yang meninggal. Meninggal nanti pas kiamat. Dan diberikan kelengkapan pasukan berkuda, pasukan jalan kaki, persenjataan yang kuat. Ya Allah berikan kepada mereka seperti Allah berikan kepada kita Al-Quran, seperti Allah turunkan kepada kita firman Allah yang membuat kita tenang, yang membuat kita mendapatkan petunjuk, yang membuat kita mendapatkan rahmat, yang membuat kita mendapatkan pertolongan Allah, yang membuat kita selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala. Itu Quranul Karim. Ini senjata paling kuat untuk melawan persenjataan iblis laknatullah. Ya. Kemudian ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu kiamat maksudnya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia masih ngomong lagi sama Allah, berani dia karena ada tanggung tanggungnya.
Ini berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tidak disebutkan ya kapan menyesatkannya, ya bulan Ramadan nggak disebutkan. Dia punya sumber daya yang banyak untuk melakukan gerilya, ya, dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Termasuk bulan Ramadan. Namun Ramadan punya keistimewaan besarnya rahmat, besarnya kemuliaan Allah turun kepada umatnya Rasulullah. Mereka tidak bisa, sulit ya untuk mengganggu. Banyak nggak bisanya daripada bisanya. Tapi mereka masih berupaya untuk mengganggu, karena ini qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kata Allah. Ya, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Allah sudah bongkar kepada kita. Loh, dia tidak putus loh perlawanannya kepada kita, termasuk di bulan Ramadan. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Nah, ikhlas begitu utama. Yang thariqah fahamnya itu ya 5 hal yang mendasari perjuangan kita, yaitu ilmu, amal, khauf, wara' dan ikhlas. Pegang 5 hal tersebut sehingga kita akan tetap dimuliakan Allah, tetap dalam pengawasan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tetap baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau bulan Ramadan pun kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti nggak mungkin berhenti itu waktu tadarus. Ya, kenapa kok baca itu terus? Kan dibelenggu. Iya, dibelenggu itu dikurangi kekuatannya pada bulan ini. Dengan sendirinya kekuatan laknatullah itu melemah. Kenapa? Karena kebesaran daripada rahmat Allah, ya, kemuliaan Allah SWT menebarkan rahmat ke seluruh alam ini pada bulan Ramadan. Ya. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Allah firman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah. Dikasihkan kebenaran itu, ditangguhkan, diberikan kekuatan, diberikan bala tentara, ya, diberikan sumber daya untuk mengganggu, diberi sama Allah Ta'ala. Karena Allah dengan prasangka baik kepada umatnya Rasulullah, Allah berprasangka baik kepada kita. Dengan apa? Menurunkan Al-Quran yang lebih daripada semua kekuatan untuk melawan daripada perilaku syaitan laknatullah. Ya. La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam denganmu dan orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Ini janji Allah kepada siapa? Iblis dan orang-orang yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, orang yang tidak mau tawakal ala Allah, orang yang tidak punya kesabaran dan ketabahan menjalankan perintah Allah, orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di bulan Ramadan, ya, ingat ikun minan nar, 1 hari lagi, ya, malam 9 Ramadan, malam 10 hari pertama ikun minan nar, terbebas daripada api neraka. Maksimalkan terus sampai 10 hari pertama. Kalau kita bisa bersrategi untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita di 10 hari Ramadan kedua, ya, minggu kedua, nanti 10 hari kedua di bulan Ramadan, ya, untuk apa? Mengokohkan perjuangan kita, ya, untuk menyongsong Lailatul Qadar. Kalau dibersihkan dulu was-was semuanya ini yang masih ada itu, buang semuanya, bekas-bekas jejak syaitan, ya, dan bahkan bisikan-bisikan lemah yang masih masuk itu dilawan, ya. Ya, kemudian surat Fatir ayat 6 dan 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, ya, jangan jadikan teman, ya, jangan dijadikan rekanan sejawat. Kenapa? Mengikuti bisikan ini yang paling buruk, ya. Pasti walaupun bulan Ramadan pasti keluar ada aja bisikannya, enggak, itu tidak. Ada aja, padahal katanya diikat, dibelenggu, memang, tapi itulah, ya, rahmat Allah besar sehingga menghalangi mereka untuk mengganggu. Setidaknya mereka sulit untuk mengganggu, tidak seperti pada hari biasa,
Ya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka syair, yaitu neraka yang menyala-nyala. Ya, allazina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kufur bagi mereka azab yang sangat keras. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Di Fatir ayat 6 tadi, jadikan setan itu musuh bagi kita, bukan teman kita, bukan rekanan kita. Untuk apa kita dengarkan bisikannya? Ya. Kemudian berlomba-lombalah dalam mendekatkan diri kepada Allah, beramal soleh. Dan waktu Ramadan ini, 10 pertama ini, kesempatan untuk mengikis habis seluruh penyakit hati kita dan akal pikiran kita, sehingga tetap lurus di jalan Allah, dan kita menjadi orang-orang yang apa? Yang dipanggil sebagai hamba Allah. Betul? Dipanggil hamba, cocok dipanggil hamba. Kenapa? Karena yakin akan pertolongan Allah, tidak ada keraguan sama sekali, ya, tidak bingung dengan Idul Fitri. Yang dibingungkan bagaimana kalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan bingung jadi kue lebaran atau baju baru, tapi bagaimana tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tidak menjalin, itu kerugian yang nyata bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan itu, ya, betul-betul dipahami. Ya, bagaimana orang-orang beriman kepada Allah itu mengabdikan sepenuhnya dirinya, sumber dayanya untuk apa? Untuk berjuang di bulan Ramadan, ya, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk riyadhah, dimaksimalkan Ramadan ini. Ya, jauhkan daripada bisikan, utamakan riyadhah, hindari bisikan-bisikan apapun itu. Memang keunikan, ya, laknatullah ini, ya, kalian tidak mendengarkan bisikan secara real, gak dengar, tapi kalian ikut perilakunya. Nah, itu anehnya. Dengan Al-Fakir kalian dengar, ya, jangan gini, jangan gini, jangan gini, tapi kadang tak diikuti. Coba itu, ya, dia bisikannya semu, samar, tapi itu kita cari katanya apa ini. Nah, kita ikutin dia. Sedangkan para masyayikh, para guru-guru, para kiai, para habaib istiqomah menyampaikan dengan sistematika firman Allah dengan jelas. Ya, harapan supaya diikuti, kadang tidak diikuti. Ya, apa yang salah? Karena terbiasa. Maka dibiasakan istiqomah seperti ini, ya, pada Al-Quran seperti ini, dibiasakan mendengarkan firman Allah SWT yang dibacakan, dibiasakan untuk memahami firman-firman Allah, dan dibiasakan untuk riyadhah walaupun tidak di bulan Ramadan karena biasa. Maka insya Allah yang baik-baik saja yang bisa kita terima. Yang buruk akan kita hindarkan, akan dimudahkan Allah untuk menghindarkannya atau menjauhinya. Ya, dan Allah itulah harapan daripada Allah SWT dan Rasulnya kepada orang beriman. Ya, dengarkan daripada apa yang Fakir sampaikan, tidak mengharapkan apapun daripada kalian. Ya, ikuti pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Ya, Fakir ingatkan sekali lagi bahwa setan dibelenggu, bukan dibelenggu seperti diikat seperti itu, tapi rahmat Allah yang besar menghalangi mereka untuk bisa mengganggu kita secara gamblang, secara biasa seperti hari biasa. Nggak bisa, ya, terganggu karena rahmat begitu besar. Manusia lebih mendengarkan firman Allah, manusia lebih mendengarkan azan di masjid, manusia lebih mendengarkan, mengikuti daripada puasa Ramadan dengan benar, lebih mengikuti daripada bisikannya lebih samar lagi, tidak terdengar. Ya, dan terkadang namanya sifat-sifat syaitan sudah terbiasa karena kebiasaan kita lakukan, maka terdengar lagi sehingga kita mengikuti lagi. Ya, tapi 10 pertama ini maksimalkan supaya apa? Begitu Allah cabut penyakit di hati dan akal pikiran kita, Allah cuci kesalahan kita, Allah ampuni kita, dan Allah angkat daripada laknat. Ya, Allah berikan keridhaan sehingga Allah sampaikan kita sebagai hamba yang apa? Yang terbebas daripada api neraka. Maka Allah akan tambahkan rahmat yang besar pada hamba itu. Jadi semakin kokoh perjuangan kita di bulan Ramadan, harapannya pertengahan bulan Ramadan untuk menuju daripada Lailatul Qadar, yaitu harapannya. Ya, maka bersungguh-sungguhlah baik anakku dimuliakan Allah. Ya, 1 hari lagi itqun nar,
Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka jahanam. Ya Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nasihatullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, rahmati kami. Sucikan hati dan pikiran kami ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami, keberkahan bulan Ramadan yang berlipat ganda seperti keberkahan orang-orang terdahulu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada maksiat kepadamu ya Allah, khususnya di bulan Ramadan yang saat ini kami laksanakan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kemuliaan rukuk dan sujud, takwa, sabar, tawakal, qanaah, ikhlas menjalankan perintah-perintah. Ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki pada kami semua ya Allah. Jauhkan sesuatu yang diharamkan ya Allah, jauhkan daripada sesuatu yang diharamkan ya Allah, jauhkan daripada segala sesuatu yang diharamkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.